Hai semuanya, kembali lagi sama aku Emma Septiani di podcast Side of Time. Kemarin bukan podcast ya hari ini aku melakukan lagi podcast. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja dan sehat terus. Dan untuk kalian yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Dan jangan lupa untuk menjaga lebih lagi kesehatan kalian, oke? Hari ini aku mau tanya dulu sama kalian, apa yang membuat kamu senang setiap harinya? Apa yang membuat sesuatu untuk menambah semangat kita untuk menjalani hari-hari itu apa? Coba kalian komen di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe supaya aku bisa lebih semangat lagi bikin konten ini. Enggak, maksudnya ya kalian mendukung dan suka dengan channel ini, oke? Hari ini aku mau cerita, ini sih lebih banyak ke pengalaman pribadi sih ya, menurut diri aku sendiri. Jadinya mungkin kalian sedang mengalami atau relate banget yang sedang aku alami sekarang atau enggak, aku nggak tahu. Tapi di sini aku hanya ingin cerita dan akhir-akhir ini yang lagi kepikiran gitu. Banyak sekali dari mereka motivator, inspirator, dan yang memberikan kata-kata bijak, terutama di sosmed gitu. Kalimat yang kadang membuat kita relate banget, pas banget yang lagi sedang dialami. Dan ternyata emang banyak banget yang sedang mengalami itu gitu. Kadang aku juga suka relate banget sih kata-kata ini, suka ngalamin gitu. Tapi aku kaget loh dengan like-nya dia, ternyata oh berarti banyak banget orang yang sedang mengalami ini gitu. Dulu aku berpikir kayak gini, kok kayaknya aku doang ya yang kayak gini gitu. Kok kayaknya aku seperti ini, orang lain enggak gitu. Tapi setelah melihat itu di kata-kata di sosmed, yang ternyata banyak banget orang kayak gitu. Jadi aku pun merasa, oh ternyata aku gak sendirian, ternyata masih banyak orang yang sedang mengalami hal yang sama kayak aku. Jadinya ada merasa lega sedikit, terangkat beban yang sedang aku alami. Ya walaupun gak sepenuhnya. Di sini aku hanya cerita, bukan ingin mengajari kalian intinya aku hanya cerita. Terserah kalian mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian atau skip aja video ini. Mungkin gak salah dengan segala jenis kata-kata yang membangkitkan semangat, dan sebagian kita juga memang banyak banget yang ternyata sedih, kecewa, overthinking, khawatir, dan masih banyak lagi tentang pikiran-pikiran yang negatif.
nggak apa-apa. Maksudnya di sini aku cuman mau hidup itu tidak selalu tentang kesedihan, ketakutan, kekhawatiran kok. Banyak sekali kebahagiaan yang ada di sekitar kita, tapi kadang kita nggak sadar akan hal itu. Iya, overthinking bisa aja jadi bahagia. Coba kita mikirnya yang positif. Kalau kita nggak overthinking, pasti kita nggak akan mikir yang lebih baik kan. Contoh kecilnya, setiap bangun pagi nih ya, buka mata itu kan menghirup udara segar, terus melihat matahari yang bersinar, menikmati sarapan yang udah disiapkan oleh ibu. Apalagi yang terjadi di pagi hari yang begitu indah, ya kan? Semua itu adalah kebahagiaan kecil. Cukup dengan itu, tak terkecuali tersenyum pagi hari. Katanya, kalau kita diawali dengan senyuman, maka diakhiri pun dengan senyuman pula. Coba kalau misalnya kita gerutuan gak jelas gitu kan, marah-marah gak jelas, pasti pas kita bangun paginya mood kita buruk kan. Pasti kesananya kita tuh pengennya marah-marah terus, bener gak? Terus yang aku lakuin itu, aku suka ngucapin selamat pagi dunia, kayak gitu. Aneh ya, tapi itu membuat aku kayak tambah semangat gitu rasanya. Gak tahu kenapa. Aku punya kata-kata gini, awali pagimu dengan hal baik, maka akhirnya akan baik pula. Yang aku percaya. Lagian ya buat apa gitu kan, pagi-pagi marah-marah gak jelas, apalagi cuman hal sepele tapi malah dibesar-besarin kan. Aku gak tahu bagaimana kehidupan kalian, tapi menurutku dengan memperhatikan hal-hal kecil dan memperhatikan sekitar kita membuat kalau aku itu lebih semangat. Kayaknya kebahagiaanku itu memperhatikan hal-hal kecil dan bersyukur intinya. Enggak melulu untuk hal besar, tapi nyatanya yang besar itu enggak dijalani, ya buat apa gitu kan. Menurutku konsisten adalah hal yang terbaik. Ini lucu, aneh. Mungkin kalian juga diantaranya yang seorang Virgo yang selalu ingin tampil dengan semuanya harus perfect, gak ada kekurangan pun. Itu sangat berat banget. Aku kadang mikir, kalau aku menginginkan sempurna untuk saat ini, tidak mungkin. Manusia tidak ada yang sempurna. Dulu aku begitu. Aku harus perfect dalam apapun itu, entah nilai, pekerjaan, penampilan, pokoknya harus sempurna. Dan ternyata setelah kesini semakin dewasa, aku kayak gak tahu, tiba-tiba aja gitu kan kepikiran, ya sadar gitu. Jadi selama ini aku pingsan. Kalau aku menginginkan sempurna sekarang, lalu mereka yang contohnya Einstein yang gagalnya berkali-kali dan dia coba lagi, dia orang yang cerdas loh, tapi dia gagal dan coba lagi. Nah, aku belum juga coba tapi
udah ingin yang sempurna. Itu sih buruknya Virgo. Tapi dari situ aku mulai istilahnya kayak dikurangin, aku belajar untuk enggak selalu perfect. Ya iya, buat apa gitu kan? Maksudnya perfect itu karena kita sering melakukannya, bukan sekarang jadi langsung sempurna gitu, enggak kan? Jadinya aku berpikir aku harus kerjakan sekarang, jangan tunggu sempurna. Bodo amat dengan apakah aku akan gagal atau berhasil, yang penting aku sudah berusaha dan kerja keras. Doa yang penting. Dan semakin kesini aku semakin belajar untuk tidak berpikir untuk menjadi yang sempurna. Aku ubah dan hapus tentang kesempurnaan itu ya. Aku mengubahnya dengan konsisten. Dengan konsisten, aku bisa terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi dan lagi. Itu sih yang aku terapkan. Dan ternyata semakin kita konsisten, yang aku rasain dan aku menikmati prosesnya itu, kita akan gak sadar, oh ternyata aku udah sejauh ini ya, padahal dulu rasanya berat banget gitu. Oh ternyata aku bisa ya sampai saat ini gitu. Aku berada di posisi saat ini. Pencapaian yang kecil tadinya jadi sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit kayak gitu. Ya walaupun belum memuaskan dengan hasilnya, tapi dengan konsisten kita akan belajar tanggung jawab apa yang telah kita mulai. Ya kita harus melanjutkannya. Dan ternyata aku bahagia dengan pencapaian kecil itu. Benar kata pepatah bilang, kebahagiaan itu bukan dicari tapi diciptakan. Aku dengan versiku, aku menciptakan kebahagiaanku dengan mensyukuri hal-hal kecil yang tanpa aku sadari. Maksudnya hal-hal kecil yang kadang kita suka berpikir negatif padahal itu positif buat kita. Nah gitu. Terus aku ingin belajar menghargai setiap hal kecil yang aku lakukan setiap harinya, supaya bisa menjadi sebuah kebiasaan dan merubahku untuk bisa menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Contoh kecil aja, dulu aku bangun tidur gak sama sekali merapikan tempat tidur. Iya, mau sesibuk atau enggak pun itu aku gak pernah lakuin. Bodo amat mau berantakan mau kayak gimana. Tapi sekarang aku coba untuk merubah kebiasaan itu. Tiba-tiba aja kepengen, lo udah besar nih gitu kan, kepikiran kayak gitu. Masa lo mau kayak gini terus, gak ada kemajuan, gak ada nanti kalau udah punya pasangan kan malu gitu kan, gak rapi kayak gimana, gak tahu aja, kepikiran kayak gitu. Dan akhirnya ternyata kebiasaan itu jadi terbiasa. Aku sampai ya, aku sadar akan hal itu. Jadi wah ternyata aku bisa loh, ternyata kayak gitu. Pokoknya seneng aja gitu, seneng kayak bangga gitu kan sama diri sendiri. Oh ternyata aku bisa gitu. Iya kayak gitu.
Coba kalian pernah gak sih ngalamin kayak gitu, perasaan kayak gitu? Senang banget. Ternyata dengan kebiasaan kecil pun, wah, itu sih emang. Tapi versi kebahagiaan itu kan setiap orang berbeda-beda ya. Tapi mungkin itu kebahagiaanku mulai dari hal-hal kecil. Dan aku gak terlalu suka shopping kayak gitu, beli tas baru, sepatu baru, baju baru, apapun itu. Maksudnya suka beli, tapi nggak berlebihan, kayak ya udah seperlunya aja. Kalau misalnya penting banget baru aku beli. Kalau misalnya barang itu masih bisa dipakai, ya aku pakai, nggak apa-apa gitu kan. Kadang ada orang kayaknya ini udah dipakai gitu kan. Tapi nggak tahu sih ya kalau kalian gimana. Kalau aku sih nggak terlalu suka. Dan ternyata itu bukannya aku pelit, tapi ya gitu sih, nggak tahu, aku nggak terlalu suka aja. Kalau kalian gimana versi tentang pencapaian atau kebahagiaan kalian sendiri? Gimana? Atau ada yang sama sepertiku? Apapun itu kebahagiaannya, kamu akan sangat-sangat bersyukur, dan bahkan nanti kamu akan sadar, kayak kepikiran gini, hidupku kayaknya gak berarti ya dulu. Kayak gitu. Aku kepikiran loh kayak gitu, beneran. Iya, lucu gak sih? Aneh. Tapi ya namanya dulu ya biarinlah gitu kan. Karena kamu yang sekarang itu juga karena kamu yang dulu kan belajar, proses tumbuh, berkembang ya. Oke. Gimana podcast hari ini? Bosen ya? Pokoknya jangan lupa untuk bahagia. Oke, jangan lupa tersenyum. Karena senyum itu gratis. Tapi jangan keseringan senyum, nanti dikira yang enggak kan. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan boleh saran tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa podcast selanjutnya. Bye bye.